Pertama, perkenalkan nama saya Christopher Adrian, saya perwakilan dari kelompok 2. Jadi pada kali ini kami akan meneliti dan mencari tahu bagaimana motivasi, persepsi, dan attitude ini mempengaruhi seseorang untuk melakukan transaksi pembelian, khususnya pada tengah lembar di Shopee. Pada kali ini kami akan membagi penelitian kami menjadi 3 sesi. Yang pertama itulah penjelasan mengenai teori yang kami pakai, yaitu motivasi, persepsi, dan attitude. Yang kedua adalah interview atau hasil interview dari beberapa narasumber kami. Dan yang sesi ketiga adalah kesimpulan dari interview yang telah kami lakukan. Kesimpulan itu sendiri pun berisi mengenai hasil-hasil atau jawaban-jawaban dari para narasumber yang kami rangkum menjadi satu kesatuan dan menarik kesimpulan dari hasil-hasil wawancara tersebut. Motivasi konsumen adalah dorongan untuk melakukan pembelian. Ini yang membuat seseorang bertindak. Motivasi ini berasal dari kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti keinginan atau kebutuhan yang dirasakan. Ketika kebutuhan ini muncul, terjadinya ketegangan yang menjadi tugas pemasar untuk menyelesaikannya. Dalam prosesnya, konsumen dipengaruhi oleh kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan sikap. Semua ini mendorong perilaku yang akhirnya mengarah pada pemenuhan kebutuhan atau tujuan. Dengan memahami motivasi ini, pemasar dapat menciptakan strategi yang efektif untuk menjawab kebutuhan konsumen di dunia digital ini. Persepsi adalah cara kita memproses dan memahami hal-hal yang kita lihat dan kita alami di sekitar kita dengan melalui panca indera kita. Meskipun dua orang mengalami hal yang sama, tentu saja mereka akan menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Karena semua itu akan melalui select, organize, dan juga interpretasi. Karena tidak semua hal yang sama itu bisa ditangkap semuanya. Tentunya mereka biasanya hanya fokus terhadap hal-hal yang menurut mereka penting. Karena setiap orang tuh memiliki sudut pandang yang berbeda, latar belakang yang berbeda, maupun pengalaman yang berbeda sesuai nilai-nilai yang mereka miliki. Attitude merupakan sikap yang cenderung untuk bertindak terhadap sesuatu secara konsisten, entah itu positif ataupun negatif. Nah, sesuatu ini biasanya mencakup beberapa hal, yaitu merek, produk, harga, layanan, kemasan, iklan, hingga media promosi. Nah, juga, attitude juga dibentuk dari pengalaman kita sendiri atau interaksi kita dengan lingkungan sekitar kita. Contohnya dengan barang, merek, layanan, dan juga orang. Nah, pandangan ini bukan hanya sekedar bawaan, tetapi juga pengalaman kita sendiri terhadap barang tersebut. Nah, bagaimana kita melihat sesuatu yang mendukung ataupun menentang? Biasanya yang mendukung atau positif akan mempengaruhi minat pembelian kita, keputusan pembelian kita. Tetapi apabila kita menentangnya ataupun bersifat negatif, maka kita akan menghindarinya. Oke, kali ini gue lagi bersama Adit. Kebetulan dia teman SMP gue ya. Perkenalan diri secara fleksibel, mungkin bisa perkenalkan nama dulu ya. Terus fakultas lu apa nih, dari kampus mana juga boleh ya? Perkenalkan, nama gue Adit, gue dari kampus Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan gue sekarang di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Perkenalkan, nama saya Joshua Bagus Nugroho. Joshua. Halo, perkenalkan, nama aku Sherlyn dari jurusan Accounting angkatan 2023 dari Pradita University. Adisti. Halo guys, nama aku Indah Safitri, aku biasa dipanggil Sasa. Aku dari jurusan Strategic Communication angkatan 2023 dari Universitas Multimedia Nusantara. Halo, aku dari Nasional Situmorang dari Manajemen angkatan 23. Gue Jo dari Universitas Bradharma. Terakhir ini yang kamu sering lebih pakai itu Shopee atau Tokopedia nih? Shopee lah ya. Shopee ya, pengguna Shopee berarti. Shopee itu yang pertama karena emang lebih banyak orang yang pakai, terus yang kedua emang lebih banyak diskonnya, dan yang ketiga itu saya lebih percaya ke Shopee aja karena emang sudah banyak orang yang mungkin secara umum banyak yang pakai Shopee lah ya. Iya, banyak. Okay. Jadi insya Allah terpercaya lah. Selama sebulan terakhir ini aku jujur lebih pakainya Shopee karena banyak promo-promonya di Shopee sih. Jadi tapi kalau Tokopedia juga lumayan sering, cuman lebih seringan Shopee sih. Kalau misalkan dari sebulan terakhir, kayaknya aku ada 5 kali pakai Shopee atau 6. Oke. Selain Shopee,
e-commerce lain yang kamu pakai tuh apa aja sih? Paling TikTok Shop atau Tokopedia sih. Oh, tapi lebih banyak di Tokopedia atau di Shopee? Aku lebih banyak pakai Shopee. Aku sih kebetulan selalu pakai Shopee. Wah, kenapa tuh? Karena aku lebih tertarik sama tampilan Shopee aja sih. Ya kayak rame terus kayak menarik gitu. Lebih bagus ya? Lebih bagus. Oke. Jarang gitu lebih sering Shopee. Karena Shopee banyak banget promo, banyak buat eventnya. Terus kayak gampang aja dipakainya. Terus kayak gimana? Shopee tuh kayaknya udah paling trusted gak sih? Maksudnya kayak udah lama juga kan. Jadi aku paling percaya aja kalau udah pakai Shopee. Selama sebulan terakhir aku lebih sering pakai Shopee sih. Oke. Boleh cerita dikit gak alasannya kenapa? Karena kalau di Shopee tuh dia barang-barangnya lebih kreatif, barang-barangnya lebih banyak, dan mereka banyak gratis ongkir dan juga promo yang bisa digabung-gabung gitu. Gue paling sering pakai Shopee karena apa ya? Dia kayak tampilan aplikasinya tuh lebih menarik menurut gue. Jadi karena menarik terus kayak banyak gitu, jadi gue lebih sering pakai Shopee dan itu banyak promo. Kali ini nih gue mau bandingin nih, misalkan ada tampilan nih, bisa kita lihat di sini ada tampilan Tokopedia dari websitenya, bisa dilihat di sini, terus dibandingin sama Shopee nih. Kira-kira menurut kamu dari dua UI atau tampilan dari Tokopedia sama Shopee ini lebih bagus yang mana? Mungkin kalau dari pengalaman juga bisa diceritain gitu. Oke, kalau aku sendiri lebih UI-nya itu lebih milih Tokopedia karena lebih simple dan lebih clean kelihatannya. Yeah. Dan kalau misalnya Shopee agak rada-rada berantakan jadinya bikin aku jadi pusing. Cuman aku sendiri lebihnya prefernya ke Tokopedia sih. Kalau dibandingin sama Tokopedia juga nih, tampilan yang dan pengalaman pakai Shopee itu menurut lu tuh gimana sih? Ada perbedaan yang kerasa banget gak? Mungkin dari gambar-gambar yang ada di event-eventnya gitulah. Kayak kalau di Shopee itu ada Shopee tanam, terus apalah itulah event-event yang kayak gitu. Kalau menurut lo apa sih paling menarik dari Shopee? Gue sih tanggal kembar. Jadi kalau di Shopee itu setiap bulan kan ada tanggal kembar tuh ya. Nah di situ setiap situ kan banyak event-event diskon gedean. Nah jadi mungkin orang lebih tertarik ke Shopee karena banyak diskon dan setiap bulan lagi. Aku sih lebih suka Shopee ya karena kayak lebih menarik aja tampilannya, terus kayak lebih banyak yang lucu-lucu gitu, kayak misalkan ada gamesnya, terus kayak misalkan event 33, 22, 11 gitu, tapi ada kayak dia kemas dengan iklan yang unik dan tampilan yang menarik. Sedangkan kalau Tokopedia kayak flat aja, bosen gak sih ngelihat tampilannya tuh? Gimana nih? Menurut aku sih Tokped itu kayak simple banget gitu ya. Cuman karena simple jadi kayak kurang menarik. Kenapa tuh? Jadi kayak kurang rame aja gitu. Oh, kayak di Shopee ini kan dia ada Shopee Live-nya kan? Nah ya, kalau di Shopee kan ada Shopee Live. Terus juga dia kalau dilihat biasa kayak gini doang juga rame terus jadi menarik gitu. Nggak tahu ya, apa karena warnanya yang cerah juga gitu. Berarti bisa dibilang lu lebih suka tampilannya yang rame ya? Iya. Kalau Tokped tuh lebih ke ini ya kayaknya dari TikTok Shop. TikTok Shop itu kan kerjasama sama Tokopedia kan. Jadi sebenarnya nggak yang langsung dari Tokopedia-nya sih. Kalau tampilan sih aku lebih suka Tokopedia karena dia lebih rapi, lebih tertata dan gak banyak distraksi gitu. Jadi kita kalau mau beli apa langsung tahu gitu mau pencet apa. Kalau di Shopee tuh banyak tombol, banyak iklan dan top up. Jadi kayak kadang agak susah sih, kayak lebih rame aja gitu pusingnya. Bener guys. Buka Shopee kalau gue personally lebih suka karena tampilannya, karena visualnya itu menurut gue bagus. Walaupun memang dia desainnya orange banget, tapi itu sangat memanjakan mata guys. Dan apa ya, tampilannya itu juga menarik menurut gue. Terus kayak Shopee itu berusaha memberikan yang terbaik buat konsumen, apalagi banyak promo kan, kayak tanggal kembar. Bahkan gue baru tahu kalau misalnya Gold tadi dia sesuai tanggal ulang tahun, itu gue baru tahu. Itu platinum. Oh ya, platinum. Itu gue baru tahu. Itu gue yang kayak, oh ternyata mereka memang aplikasi e-commerce yang sangat memperhatikan konsumennya gitu.
tentang tanggal kembar nih ya. Misalkan kalau kan di Shopee juga banyak ya, selain tanggal kembar ada yang tadi gue bilang tuh tanam Shopee, terus ada Shopee Coin, terus segala Harbolnas tuh event-event yang kayak gitu. Lu lebih prefer yang mana nih yang lu sering pakai? Jelas lah, tanggal kembar. Tanggal kembar ya, tanggal kembar. Oke. Kalau gitu, misalkan kita tahu kan event-event banyak ya di Shopee ya. Event Guys Okir, gitu Iya, apa? betul. Boleh sebutin nggak event-event apa aja yang kamu tahu di Shopee gitu? Yang aku tahu itu kayak tiap-tiap tanggal-tanggal yang sama, kayak misalnya tanggal 5 habis itu tanggal 5 bulan 5, habis itu tanggal 7 bulan 7, habis itu ada kayak diskon kayak hari-hari besar kayak hari kemerdekaan atau hari lebaran atau hari Natal. Nah itu biasanya e-commerce ini banyak promo-promonya, apalagi saya ngincarnya promo-promonya kan, kayak diskon-diskonnya ada di Shopee, jadinya ya bagus sih untuk ada kegiatan kayak diskon-diskon gini. Oh iya sih benar. Menarik. Nah, oke, dari event-event yang kamu sebutin tadi, kira-kira yang paling sering kamu ikutin yang mana? Yang paling sering ya? Iya. Yang itu sih yang apa sih namanya ya? Yang hari sama bulan sama itu. Oh, tanggal kembar. Iya, tanggal kembar, iya. Aku tahu sih, kayak aku tahu yang kayak tanggal kembar, terus kayak event yang gajian sale atau kayak promo Ramadan, promo akhir tahun gitu. Oke. Terus dari event-event tersebut, mana yang paling sering kamu ikutin atau sering kamu pakai gitu? Yang paling sering aku pakai tentu yang si tanggal kembar itu sih, karena kan kayak tiap bulan ada kan, jadi ya setiap bulan bisa dipakai. Tahu mungkin kayak tanggal kembar gitu ya. 1122 gitu, atau Harbolnas. Ya. Terus juga tiap tanggal 25 kalau nggak salah tiap bulan tuh ada. Berarti loyal dong. Iya dong. Pastinya. Gila. Berarti sering pakai promo itu dong? Pakai dong. Sering terus. Oke, dari event-event yang tadi lu sebutin nih, mana sih yang paling sering lu pakai itu? Yang paling sering aku pakai sih, kalau nggak yang tanggal kembar, yang tanggal 25 tiap bulan itu sih. Kenapa? Karena biasanya dapat gratis ongkir. Atau enggak kayak ada flash sale. Oh, jadi murah ya? Iya, biasanya sih jadi jauh lebih murah. Oke. Cukup tahu kayak mungkin kayak misalnya sekarang tuh bulan apa sih, bulan Mei ya? Mungkin itu 5 kemarin, terus biasanya 12 terus kadang ada Shopee collab sama siapa gitu kan, ada aja ya. Tentang itu. Aku cuma tahu yang tanggal kembar sih. Tanggal kembar doang? Oke. Terus berarti tanggal kembar nih yang kamu paling ikutin? Boleh nggak sih kayak kenapa sih pilih event itu? Kalau tanggal kembar nih kayak hampir semua aplikasi kan ada. Iya. Dan emang itu tuh tanggal yang ditunggu-tunggu. Jadi kayak bahkan sebelum harinya aja kita udah kayak nunggu, udah mau 6 udah mau 55 gitu. Dan di tanggal kembar itu dari promo yang udah ada jadi makin murah lagi. Bener sih. Tapi kalau misalkan dibandingin dari Tokopedia sama Shopee, lebih suka tanggal kembar siapa? Aku bandingin dulu sih mana yang lebih murah. Tapi biasanya lebih murah Tokopedia atau Shopee kalau misalkan tanggal kembar itu berarti? Relatif Shopee. Relatif Shopee. Kalau gua sih lebih prefer check out di tanggal segitu. Bahkan gua bakalan tadi tuh kayak tadi masukin keranjang kayak misalnya 10 atau 2 hari lagi menuju tanggal kembar. Kayak misalnya ini kan bentar lagi udah lewat sih kayaknya 55. Itu nanti bakalan beli. Jadi gua bakalan naruh tanggal 55 nih. Pokoknya barang-barang ini bakalan gua check out. Jadi gua udah naruh tanggal nih. Pokoknya tanggal kembar ini gua harus check out karena promonya gila-gilaan banget guys. Jadi lu udah tahu nih kayak target misalkan 12 nih, lu udah tahu udah mendekati 12 gue bakal langsung cari barang-barang nanti pas 12 itu lu langsung check out. Lu tuh termasuk orang yang rutin pakai voucher di Shopee gak sih, kayak gratis ongkir, terus ada juga yang kayak apa ya, mungkin yang potongan harga dari koin yang udah lu kumpulin gitu? Gue sih sering pakai voucher Shopee, tapi lebih sering ke diskon ongkir, karena kadang tuh kalau kita beli barangnya itu misalnya 20.000, kadang ongkirnya bisa lebih mahal. Oh, iya. Nah gue sering pakai
diskon ongkir. Diskon ongkir ya. Voucher kalau misalnya lagi pengen barang yang dibutuhin aja sih. Yang oke. barang dibutuhin kadang pakai voucher, habis itu ya sih gitu. Berarti kalau boleh tahu voucher yang paling sering dipakai tuh voucher apa? Vouchernya gratis ongkir, gratis Oke. ongkir sering banget dipakai. Oke. Banget sih, karena kayak ya kan sebagai anak kosan kita harus menghemat uang, jadi ya kita harus menggunakan promo-promo Shopee sebaik mungkin. Biasanya vouchernya apa aja tuh? Gratis ongkir, diskon, sama cashback sih paling. Oh, oke. Itu biasanya ada di Shopee atau ada di kompetitornya juga? Sebenarnya aku jarang banget sih pakai Tokopedia, cuman untuk setahu aku di Tokopedia mungkin ada diskon sama ada gratis ongkir juga, cuman menurut aku nggak sebanyak di Shopee sih. Kalau voucher pasti sering. Paling sering aku pakai itu yang gratis ongkir sama yang diskon toko ya. Paling kalau flash sale itu kalau ada barang-barang yang aku mau terus baru aku pakai. Setahu aku sih kalau flash sale itu ya guys, kalau misalkan Shopee Food itu gila banget pasti. Kayak bisa dari 20.000 bisa ke 18.000. Nah kan harus pakai di Shopee Food. Harus dilihatin terus lebih tepatnya di Shopee Food itu. Vouchernya Shopee gak sih? Sering. Aku sih selalu pakai ya. Kalau misalnya ada yang bisa dipakai gitu, aku selalu pakai sih. Kayak misalnya gratis ongkir, itu aku sering banget dapat. Ya hampir selalu sih, jadi aku selalu pakai. Terus juga kayak misalnya ada voucher lagi yang buat potongan harga produknya itu juga ada. Dan kalau bisa dipakai, kayak misalnya kalau aku lagi pakai Shopee Pay buat check out produk gitu, itu biasanya bisa pakai voucher, jadi pakai juga sih. Kalau menurut kamu nih, promo tanggal kembar di Shopee itu menarik gak? Kayak kan dibandingin kalau nih buat informasi tentang Tokopedia nih ya buat lo nih. Kalau di Tokopedia itu kan dia juga ada tanggal kembar, cuman nggak sesering Shopee. Nah menurut tuh menarik gak kalau di Shopee? Karena dia tuh lebih agresif aja, lebih lebih sering. Justru di situ titik kelebihannya Shopee, karena mereka lebih sering ngeluarin diskon atau event per bulan itu kayak tanggal kembar. Justru itu menurut gue itu keunggulan. Hampir di setiap bulannya ada. Di setiap bulannya. Tanggal kembar menarik karena diskonnya wow gede-gede banget diskonnya, jadi sangat menggiurkan saya sebagai konsumen gitu. Habis itu kayak ya habis itu tanggal kembar kan kayak ada flash sale gitu. Nah jadinya kadang barang-barang yang nggak aku butuhin kadang suka kebeli gitu. Menarik banget. Kenapa? Karena tanggal kembar kan jadi kayak 11, 22 tuh Iya, jadi bakal. kayak ikonik gitu kan. Iya. Jadi biasanya sih ada flash sale sama voucher-voucher lainnya, gratis ongkir gitu. Menarik sih, karena kan Shopee tuh dia tergolong yang punya voucher banyak, terus harganya juga lebih murah dari yang lain. Bener. Tambah tanggal kembar jadi lebih menarik dan merasa kita lebih untung gitu beli barang. Menarik banget karena banyak promo guys, banyak diskon daripada di hari-hari biasa gitu. Padahal kan hari biasa juga ada voucher-voucher gitu ya. Ada, cuma kayak kalau tanggal kembar tuh lebih banyak aja diskonnya. Terus itu kayak nggak cuma satu all shop, tapi kayak hampir semuanya tuh ada aja gitu loh potongannya. Kayak gitu. Kamu tahu nggak kalau misalnya tuh Tokopedia tuh sebenarnya juga ada event tanggal kembar? Wah, baru dengar sih. Baru dengar ya? Baru tahu Shopee doang sih. Iya, jadi tuh sebenarnya Tokopedia tuh juga ada event tanggal kembar, tapi itu nggak serutin Shopee. Shopee kan tiap bulan ada ya. Iya. Cuman kalau Tokopedia tuh cuman kayak ada di bulan-bulan tertentu doang, ada 6, 12, tapi kayak nggak semua bulan ada. Kalau misalnya nih kamu udah tahu nih Tokopedia juga ada, kamu bakal ngikutin juga nggak? Kita tetap Shopee deh. Tetap Shopee? Daripada Tokopedia? Iya. Jadi emang udah percaya sama Shopee? Betul. Karena murah juga. Yes, betul. Murah dan ini, oke. Mungkin jenis barangnya ya. Kira-kira di tanggal kembar ini kan bisa kamu cekot-cekot barang tuh. Yang paling sering kamu cekot jenis barang seperti apa gitu? Kayak baju, habis itu fashion juga. Kadang aku juga beli kayak celana, habis itu mungkin kayak misalnya apa lagi ya? Ya barang-barang rumah tangga sih, kayak misalnya kayak produk
kayak misalnya makanan atau minuman gitu kan kadang juga suka muncul tuh di flash sale gitu atau tanggal kembar. Aku seringnya ke ini sih, makeup, skincare kayak gitu-gitu. Sama tapi kan makeup skincare itu kayak yang lebih ke yang ininya lah, misalnya aku udah punya kebutuhan kan blush on, aku udah punya, tapi kayak aku mau blush on lagi tapi merek lain nyobain doang, itu lama lebar. Terus kayak lebih sering ke aksesoris perintilan, jepitan, jedai, itu nggak bener. Iya, sama sih kayak yang tadi Skincare sih, ya? skincare sama barang-barang. Atau enggak yang sebelumnya udah aku masukin keranjang, terus belum sempet aku check Oh, out. berarti lu taruh di keranjang dulu sebelum. Iya. Berarti lu tunggu promo dulu, baru Nah. nanti pas ada promo baru beli semua Iya, di keranjang. suka gitu. Paling Kaos kaki, skincare, oke. Baju nggak? baju jarang sih, aku jarang beli baju di online. Berarti langsung ke tempatnya langsung. Oke. Makeup. Gue paling sering beli makeup karena kalau di Shopee itu biasanya kan ada diskon kayak misalnya 12 atau 55. Nah itu biasanya tuh produk makeup itu beneran diskonnya gede-gedean banget. Jadi kita lebih prefer untuk belanja di Shopee kalau makeup. Oke. Nah kalau belanja di pas tanggal kembar itu biasanya kamu memang lagi butuh barangnya atau karena iseng gitu, atau mungkin karena lihat diskonnya gede nih, mungkin jadi lu kayak impulsif buying, jadi sering beli mulu kalau lagi tanggal kembar. Kalau lagi tanggal kembar tuh kayak nggak bisa kalau nggak check out gitu. Gitu ya. Harus check out di tanggal kembar. Jadi mungkin itu yang ngebuat lu jadi impulsif buying, Iya. ya, jadi pengen beli mulu di setiap tanggal kembar ya. Tanggal kembar. Dulu itu seringnya kayak gitu, kayak sikapnya lebih konsumtif, kayak nggak digunain nih sebenarnya, cuman beli aja. Tapi sekarang udah lebih ngontrol, kayak wah nih yang dibutuh-butuhin aja pas tanggal kembar, jadinya beli barang itu, jadi gitu sih. Oh, oke, berarti sebelumnya tuh sempet ya impulsif gitu-gitu. Iya, impulsif, betul. Kadang aku butuh barangnya, tapi kadang juga aku beli karena kayak pas waktu lagi ngeliat-liat, ih lagi promo nih, ya udah beli dulu aja, siapa tahu nanti kepake, atau kayak beli barang-barang yang lucu gitu. Oke, berarti biasanya juga ngeliat dari diskon nih. Betul. Jadi impulsif. Oke. Kalau lagi tanggal kembar sih biasanya semuanya ya. Semuanya. Kayak misalnya kayak tadi barang yang aku perluin masih masuk di Iya, keranjang, aku dikeranjangin. check outnya pas tanggal kembar. Iya, Terus juga ada barang yang bagus. Nah. Pengen beli juga. iya mumpung lagi murah kan, Ah. jadi sekalian belilah. Terus juga kayak misalnya ada yang lucu dikit, terus juga dia karena tanggal kembar murah, Lebih murah lagi dia. iya jadi ya Lu beli itu. impulsif lah. Berarti semuanya ya. Ya semuanya sih pernah. Oke. Sebenarnya aku tipe yang kayak nggak mesti matokin harus di tanggal kembar sih. Jadi kayak kalau hari biasa kalau emang kebutuhan ya aku check out. Tapi kalau misalnya di hari biasa kayak cuman barang-barang yang aku pengen doang. Soalnya kan kebutuhan sama keinginan tuh beda. Iya. Nah kayak cuman ini keinginan aku doang ya. Bisa lah dinanti-nanti dulu, mungkin nyari tanggal yang kembar itu biar dapat lebih murah juga. Tapi kalau emang kebutuhan ya namanya butuh kan, nggak mesti di tanggal kembar, tapi di hari biasa. Gitu sih. Berarti tanggal kembar tuh nggak terlalu pengaruh, tapi kalau misalnya untuk check out yang emang nggak terlalu maksudnya nggak terlalu dibutuhkan, itu bikin kamu pengen CO gitu. Berarti bisa kayak apa ya, mengeluarkan sifat-sifat impulsif gitu dong berarti Kalau tanggal kembar, iya. jujur sebenarnya iya. Kadang kayak oh yaudah kita di keranjang ini buat tanggal kembar. Tapi kadang kita ngeliat yang lain, wah menarik juga nih mumpung tanggal kembar, ya udah check out lagi deh, nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi Karena aku jarang belanja online juga, jadi ya aku pilih-pilih dulu sih. Nggak Pilih-pilih dulu. Ada diskon terus beli gitu. Karena takutnya nanti jadi impulsif buying kan, atau nggak bagus. Tapi kalau misalkan nih barang yang kamu suka tapi kamu lagi butuhin, di tanggal kembar itu lagi diskon, kamu beli atau enggak? Beli dong. Kenapa tuh? Karena kan kebetulan aku butuh. Terus Enggak, tapi tadi aku bilang kamu lagi nggak butuh, tapi kamu suka barang itu. Oh, Gimana tuh? tergantung. Tergantung. Oke. Menurut gua sebagai orang yang pernah FOMO juga kan itu termasuk impulsif ya, itu beneran
benar-benar ngena sih ke orang-orang yang kayak emang suka belanja. Kayak orang-orang kayak itu kan tipenya kayak belanja, aduh gue nggak pengen, lebih mending gue dapet nih harganya segini daripada gue dapet harga normal. Itu biasanya kayak gitu, ada yang kayak gitu, bahkan gue juga pernah kayak gitu guys. Jadi kayak ya udah sebenarnya gue nggak butuh banget, cuman karena lagi tanggal kembar, kebetulan juga harganya lagi sangat-sangat terjangkau, ya udah buat apa kita tidak CO. Benar Gitu guys. jadi itu sangat berpengaruh ya. Iya, itu pernah terjadi dan Tapi emang benar sih, maksudnya kadang event promo tanggal kembarnya lumayan ya. Kayak gue waktu itu pengen beli sesuatu, terus tiba-tiba jadi beranak karena itu murah. Dan kadang kita buka keranjang, apa nih yang belum ini, biasanya iya, terus terpotong harganya. terpotong misalkan kayak awalnya kalau lu sadar dari keranjang misalnya harganya 60.000, terus ketika lu check out sama yang lain tiba-tiba dia harga bisa kepotong jadi 50 ribuan. Nah itu jadi impulsif buying sih menurut gue. Gue pernah dapet makeup guys, dari harganya 100.000 jadi cuma 70.000. Nah itu gimana kita tidak impulsif, apalagi sering beli makeup kan. Jadi kayak udahlah, kapan lagi kita akan dapat harga terbaik di Shopee. Nah kalau kedepannya nih setiap tanggal kembar di Shopee, kamu rasa bakal tetap transaksi terus atau mungkin bakal pilih-pilih lagi nih? Kalau kan sekarang lu udah tahu nih, lu jadi impulsif buying gara-gara itu. Jadi sekarang lu bakal mutusin tetap begitu atau enggak nanti? Tetap ya. Jadi pengguna ini banget ya, pengguna tanggal kembar Shopee banget ya. Oke. Mungkin iya kalau misalnya pas hari-hari besar atau tanggal-tanggal kembar, karena promonya sangat menarik aku sebagai konsumen sih. Lebih ke tergantung sama promonya sih. Kalau misalkan emang menurut aku emang yang lagi menarik banget, lagi besar banget, paling aku pasti bakalan beli. Tapi kalau misalkan itu bakalan diskonnya segitu-segitu aja nih, dari misalkan 1 ke 2 itu diskonnya nggak gitu jauh beda, mungkin bisa aja aku nanti belinya di tanggal kembar selanjutnya gitu. Oh, berarti tergantung kebutuhan gitu. Kalau tiap tanggal kembar sih nggak selalu beli juga sih, paling kalau ada yang diperluin aja sih sama yang dibutuhin. Kebetulan aku 55 nggak ikut Oh, tanggal ikut. kembar. Jadi nggak Tiap kayaknya bulan. Juni sih. Ya. Kayaknya Juni aku ikut. Berarti bulan depan ikut ya? Kayaknya iya. Kayaknya. Sesuai kebutuhan aja sih. Sesuai kebutuhan. Biar nggak Impulsif buying pastinya. kebiasaan buruk. Oke. Jadi tadi itu adalah hasil dari wawancara yang telah kami lakukan selama ini. Untuk keseluruhannya saya akan rangkum sedikit lah kira-kira. Jadi beberapa orang yang kami wawancara itu semuanya menjawab sangat sering atau lebih sering menggunakan Shopee dibandingkan Tokopedia selama beberapa bulan terakhir ini. Bisa dibilang mereka benar-benar user Shopee sendiri yang benar-benar sering sekali melakukan transaksi lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya seperti mereka tuh umumnya lebih suka Shopee dikarenakan banyak-banyak sekali diskon. Namun 1 dari 7 orang yang kami wawancari lebih memilih tampilan dari Tokopedia dikarenakan dia merasa lebih simple dan dia merasa kayak tampilan Shopee ini agak crowded gitu, agak numpuk dan kadang-kadang ngeganggu gitu dari segi penglihatan dan lain-lain. Cuman untuk sisanya lebih menganggap Shopee lebih menarik gitu karena dari diskonnya dan promo-promo yang ditawarkan, bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk keselanjutannya banyak sekali jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kami lontarkan juga. Salah satunya adalah pertanyaan kenapa sih Shopee ini menarik gitu. Shopee itu menarik karena promo-promo diskon itu banyak-banyak, dari segi penawaran yang banyak, dari segi promo-promo dan eventnya juga menarik-menarik gitu, terutama bagi perempuan ya. Karena ada kecenderungan di sini sepertinya perempuannya lebih tertarik menggunakan Shopee gitu, dari segi jenis-jenis barang yang ditawarkan dan mengalami promo dan diskon gitu. Karena rata-rata orang-orang atau yang kami wawancarin, narasumber kami itu benar-benar menggunakan Shopee itu untuk barang-barang jenis fashion ya, dari segi fashion, lifestyle, dan makeup. Dan terutama untuk perempuan, mereka lebih cenderung untuk membelanja makeup, terutama pada tanggal kembar itu sendiri gitu. Nah, si
mereka tuh biasanya menggunakan atau memanfaatkan tanggal kembar tuh buat numpuk vouchernya ini kayak guys ongkir, cashback ataupun promo-promo yang ditawarkan oleh si toko-toko tadi gitu di Shopee. Nah karena itu mereka melakukan, biasanya ada beberapa orang juga yang naruh barang udah di keranjang dan dicekot pada saat tanggal kembar seperti itu. Nah untuk narasumber kami juga sempat berkata bahwa tanggal kembar ini memang memunculkan sifat-sifat impulsif buying, nggak bisa dibilang seperti itu, dikarenakan kayak ada godaan tersendiri gitu ngelihat harga-harga yang lagi promo atau diskon, oh kenapa nggak diskon aja ya, karena itu cenderung membangkitkan impulsif buying dari para narasumber kami. Cuman ada beberapa dari narasumber kami juga yang udah ngerasa oh ini kebiasaan yang lama-lama buruk nih, dan mereka mulai belajar untuk lebih memprioritaskan barang-barang yang mereka butuhkan saja yang akan mereka check out gitu di saat tanggal kembar. Dan untuk pendapat dari mereka kira-kira nih kedepannya mereka bakal lanjut lagi nggak gitu bertransaksi di Shopee khususnya pada tanggal kembar, dan mereka bilang iya sih, dan bahkan mereka ada juga yang kayak ngerasa kayak ya udahlah nggak apa-apa lah impulsif buying, mumpung lagi check out atau mumpung lagi murah aja gitu barangnya, makanya check out aja. Dan itu tuh membuat kami ngerasa kalau tanggal kembar ini memang benar-benar mempengaruhi para konsumen tadi itu buat melakukan impulsif buying gitu, karena dari segi manfaat, promo, diskon, dan itu tuh bener-bener membuat mereka tertarik gitu untuk melakukan transaksi dan khususnya check out ya pada saat event tanggal kembar tersebut. Jadi mungkin sekian untuk rangkuman dari hasil wawancara dan penelitian atau analisis kami dari perilaku konsumen terhadap tanggal kembar Shopee. Sekian, saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.